Edisi Selasa 31 Maret 2020. Bupati Buleleng dalam 2 hari ini sudah mengeluarkan 2 surat edaran yang berbeda. Di mana surat edaran yang pertama itu mengatur jam buka dan tutup para pedagang kelontong, toko modern, dan juga pedagang kaki lima antara jam 10 pagi sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang wita. Kemudian berubah lagi menjadi dari jam 8 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore wita. Nah, kondisi ini tentunya membuat para warga, tak terkecuali para pedagang yang mengeluh. Ini benar-benar dilema antara COVID dan juga nasib. Jadi topik kita di obrolan pagi kali ini adalah pembatasan jam buka pedagang antara COVID dan nasib. Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kepala Satpol PP Dr. Andus Putu Artawan. Berikutnya ada pengusaha Kopi Mau Putu Eka Saputra dan juga akademisi Undiksa Dr. Inna Surmanayasa SEMSI. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, baik. Semoga selalu sehat ya. Langsung aja yang mungkin yang pertama pada iya, langsung dipakai mikrofonnya. Sebagai salah satu pengusaha atau pedagang di Kabupaten Buleleng, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini? Pertama saya perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi untuk para pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Semoga keadaan sehat selalu. Menyikapi kebijakan pertama dari Pak Bupati udah. Pertama gini dulu. Pertama, bahwasanya kita di sini sepakat dulu kesehatan adalah prioritas untuk kita semua. Maka dari itu kita harus mengikuti anjuran atau himbauan dari pemerintah untuk membatasi penyebaran COVID-19 ini. Yang dianjurkan pemerintah itu kan physically distancing, ya itu sepakat. Terus berikutnya menindaklanjuti dari himbauan Bapak Bupati di tanggal 29 ya, berlakunya 29, di mana toko modern dan tradisional itu bukanya jam 10 sampai jam 2. Berarti kita cuma dikasih waktu 4 jam untuk berjualan itu. Terus saya sebagai pelaku UMKM bersama teman-teman, mau bagaimana nih semua, bagaimana sih cara memperankan karyawan biar bisa tetap kerja gitu intinya. Terus kita kalkulasi dengan asumsi 4 jam itu kita tidak bisa bayar karyawan. Terpaksa saya himbau ke karyawan untuk April dan selanjutnya sampai himbauan ini berlaku, kita tutup karena saya selaku owner tidak bisa membayar karyawan. Sudah saya himbau tanggal 28, sudah himbau ke karyawan. Terus yang kenapa? Karena dampak ekonomi juga kita sangat merasakan di pihak UMKM. Karena dari karyawan kan punya keluarga untuk memenuhi beli bahan pokok untuk hidup mereka. Jadi saya itu serba sulit jadinya. Terus saya tanggal 29 itu post ke sosmed untuk meminta himbauan ini bisa dievaluasi oleh Pak Bupati, biar bisa kita pelaku UMKM berjualan lagi, biar ada aktivitas ekonomi di bawah. Selanjutnya saya lihat juga di pasar kan, pas saya mau lewat pasar Banyuasri apalagi kan, saya lihat ekstrimnya luar biasa, penumpukan orang-orang yang berbelanja. Mungkin menurut pandangan saya ini malah tambah parah, nanti berbahaya. Terlepas dari segi ekonomi dulu, dari segi kesehatan ini lebih bahaya lagi, bisa penyebaran masif kalau ada salah satu dari mereka yang terpapar. Nah, saya sangat khawatir dan teman sangat khawatir juga, bisa-bisa nanti kita banyak yang kena nanti. Itu dalam pikiran saya. Nah, terus himbauan kedua kan sudah jam 8 diberikan buka dari jam 8 sampai jam 4. Itu sudah ada angin segar bagi
pelaku UMKM ya. Kenapa kita mungkin bisa memperbidakan walaupun tidak semua dari mereka gitu. Saya himbau lagi tanggal 29 kepada karyawan bahwasannya kita akan buka lagi ke depan. Kita lihat situasi, karena masih pembatasan waktu cuma 8 jam. Biasanya kita pakai 2 shift, yaitu 8 jam berarti kita tutupnya jam 10. Otomatis kita pasti menekan kos juga dari segi owner. Kita pekerjakan satu atau setengah-setengah, 15 hari kerja satu, 15 hari kerja satu, gantian gitu, biar sama-sama adil. Nah, ini dah kami dari pihak UMKM merasa jamnya itu kan perlu ditambah, mungkin kayak Kelungkung kan ada jam 8 gitu. Kita ngerti ini kan masalah kesehatan, kita ngerti, tapi kita harus ngerti juga himbauan pemerintah yang physical distancing, asal itu yang kita disiplin. Semua orang-orang aware dengan apa namanya physical distancing itu, maka kita juga sudah bisa menekan penyebaran. Itu menurut saya ya, dari pengalaman saya lihat kemarin itu nampaknya sangat mengkhawatirkan kalau terus ini diterapkan. Gitu. Dan sebagai salah satu pengusaha nih di Buleleng, Anda ingin berapa lama rentang waktunya kira-kira jam bukanya kalau kita idealnya minimal jam 8 lah, jam 8 malam ya. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Dari jam 8 bisa dari jam, kalau pedagang kan beda-beda. Kalau kita pedagang es ini kan bisa jam 10 gak masalah sih, jam 10 sampai jam 8. Mungkin kalau yang lain mungkin maunya jam 8 sampai jam 8 lebih bagus sih. Oke, terima kasih. Nah, untuk Pak Putra Artawan nih selaku Kepala Satpol PP ini, bagaimana hasil pemantauannya hingga saat ini setelah adanya edaran Bupati? Apakah para pedagang itu menaati aturan atau justru masih ada yang membandel nih Pak? Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Om Swastiastu. Pertama saya sampaikan kepada para pendengar Radio Guntur di Singaraja, siapa dimanapun berada. Jadi menyikapi pertanyaan Ibu pada saat ini, bahwa dari hasil pemantauan yang kami lakukan kemarin, tanggal 30 kemarin, memang sedikit agak berat kami lakukan karena terus terang aja masa pemberlakuan, boleh dikatakan pemberlakuan jam tutup dan jam bukanya nanti terlalu, untuk paginya terlalu siang jam tutup, kemudian untuk tutupnya jam 2, dan bahkan dari hasil pemantauan kami di lapangan memang kalau boleh dikatakan yang melanggar pasti jelas ada beberapa yang melanggar. Cuma kami dari petugas itu sedikit agak sulit juga berpikir kita stop, jangan dulu buka, tapi kayaknya waktu sudah cukup siang. Kasihan juga pelaku usaha untuk melakukan jam bukanya sampai jam 10. Kemudian pada saat jam tutup jam 2 kami juga melakukan pemantauan ke lapangan. Memang ada beberapa ceritanya saya ditutup tapi dibuka sebagian. Kami juga himbau seperti itu. Mohon, karena yang namanya petugas di Satpol PP kan penegakan kerja, pengawalan dan pengamanan. Saya berpikir terhadap tugas pokok dan fungsi kami. Himbau kepada yang bersangkutan untuk tetap melakukan atau mengikuti aturan yang ada. Kalau misalnya disesuaikan dengan surat edaran tutup jam kemarin jam 2, mohon dibantu ditutup. Nah, ternyata kemarin sore ada surat edaran terbaru nomor 8 COVID-19 3 Rum kemudian 2020. Sedikit agak lega kami juga melihat, karena mulai bukanya jam 8 sudah sangat wajar sekali, kemudian tutupnya juga jam 4. Menurut kami tutupnya jam 4 rasanya sudah cukup, mengingat situasi kondisi saat ini di Kabupaten Buleleng kan boleh dikatakan sudah sangat amat parah. Melihat situasi kondisi ini, apalagi yang namanya COVID-19 itu penyebarannya tidak diketahui bersama. Nah, diberlakukan untuk buka jam sekian, kalau saya juga memahami betul, karena pagi pemerintah daerah sudah melakukan serempak
penyemprotan baik itu di pasar maupun di daerah-daerah lain di seluruh kabupaten wilayah kota. Nah, tujuannya kami juga di pemerintah daerah kan pada saat penyemprotan pelaku usaha pasar tidak terganggu. Kami juga pada saat melakukan penyemprotan juga tidak terganggu. Akhirnya waktunya jam 10 kemarin wajar juga. Kemudian sekarang setelah mungkin sudah dievaluasi oleh Pak Bupati dengan tim, kemudian dimajukan penyemprotan dilakukan agak pagi. Saya juga sangat lega juga. Kemudian penutupannya juga agak panjang sampai dengan jam 4. Kami senang sekali mendengar itu, sehingga mudah-mudahan pelaku-pelaku usaha hingga saat ini tidak mengeluh begitu berat. Akhirnya kami sebagai petugas di Satpol PP juga sedikit agak ringan untuk melakukan pengawalan atas pelaku-pelaku usaha, bukan hanya di toko-toko di pasar-pasar tradisional dan konvensional, toko modern dan konvensional. Harapan kami semua aturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mohon pelaku usaha diikuti, sehingga mengamankan dan menyamankan kita bersama. Itu harapan saya. Dan berikutnya juga dalam hubungannya dengan COVID juga kita memahami, kita memaklumi semua. Sudah jelas penutupan dalam waktu jam 14 diharapkan semua warga masyarakat untuk tinggal di rumah saja. Nah, mungkin yang biasanya keluyuran memang sedikit agak berat tinggal di rumah, mungkin juga merasa stres gitu. Apalagi pelaku-pelaku usaha seperti Pak Kopi Mau ini bukanya biasa sampai jam malam, sekarang ditutup sampai mulai jam 16. Jam-jam berikutnya pasti merasa bingung juga. Saya kira itu yang menjadi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman di pelaku usaha. Mudah-mudahan pelaku usaha memahami, dan saya senang sekali tadi mendengar bahwa yang menjadi prioritas adalah kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Nah, apakah dari Satpol PP itu bakal mengadakan sidak lagi terkait dengan surat edaran yang baru? Karena saya lihat masih banyak toko-toko modern ini yang nakal gitu Pak, yang membuka padahal udah disuruh tutup gitu. Untuk kegiatan Satpol PP tetap kami melakukan evaluasi, sidak dan pengawasan di wilayah perkotaan. Kendati di daerah kecamatan di wilayah kecamatan sudah dilakukan pengawasan, Pol PP Kabupaten tetap melakukan itu, tetap mengikuti aturan yang ada. Kalau misalnya ada yang melanggar, otomatis sementara kami himbau pasti kami himbau untuk melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada, tidak pernah berhenti. Jangankan situasi seperti ini, situasi yang seperti biasa pun tetap kami melakukan. Kadang-kadang kan sering juga ada pelanggaran menggunakan trotoar untuk berdagang, itu tetap kami lakukan. Itu berarti tindakannya berupa himbauan saja sampai saat ini? Jelas himbauan saja, karena yang namanya surat edaran kan tidak ada sanksi. Yang penting kami memberikan pemahaman kepada warga masyarakat, supaya warga masyarakat memahami situasi yang terjadi pada saat ini. Baik, terima kasih. Nah, lalu Pak Arman nih, selaku akademisi, bagaimana? Apakah kebijakan pemerintah ini sudah dianggap tepat, Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Guntur. Masalah tepat tidak tepat, paling tidak dengan adanya perubahan jam buka artinya apa? Ya, seperti itu, sudah bisa disimpulkan. Oke lah, tapi paling tidak kita juga harus mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Artinya pemerintah tidak tinggal diam dalam kondisi ini. Masalah seberapa tepat, seberapa cepat dan sebagainya itu memang paling tidak, karena ini kan virus yang relatif berbeda, tentunya sangat wajar ketika pemerintah sederhananya berpikir coba ini, jika ini tidak mempan lagi ada piranti. Poinnya adalah kita harus percaya sama pemerintah. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mempertegas saja. Yang pertama, sebenarnya kita sama-sama baik pemerintah maupun pelaku usaha atau masyarakat ingin sama-sama sehat. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, siapapun itu, pemerintah juga, pelaku usaha, masyarakat pun ingin cepat kembali normal ke kehidupan semula. Permasalahannya adalah bagaimana posisi kita menyikapi itu. Nah itu, kayak kata orang baru namanya swadharma. Kalau misalnya dari Pak Satpol PP tentunya tugasnya mengamankan surat edaran itu. Pelaku usaha awalnya adalah ya menjalankan usaha, masyarakat juga awalnya beraktivitas. Itu kan berbeda-beda posisi dalam kondisi normal.
dengan adanya COVID-19 ini, kondisinya kan tidak normal. Sehingga apa yang terjadi? Kan? Pelaku usaha jam kerjanya tidak normal. Nah, gitu. Satpol PP juga tidak normal kerjanya. Awalnya kemarin membakar, melihat yang trotoar itu, pedagang-pedagang yang pada tempatnya tidak akan diimbau lagi karena udah benar. Tapi hari ini tidak ada yang di trotoar, tapi jamnya berbeda, itu jadi masalah. Masyarakat umum juga sama. Awalnya ingin keluar jam 6 pagi, ingin beli nasi kuning, ada. Sekarang tidak ada, tidak normal lagi perutnya. Artinya apa? Dalam kondisi tidak normal begini, semua mengalami ketidaknormalan situasi. Dan karena ketidaknormalan situasi, tentunya pribadi-pribadi kita tidak nyaman. Itu masalahnya. Oke, paling tidak begitu kan. Saya melihatnya dari sisi ekonomi, COVID-19 itu kan layaknya hantu. Tidak berbentuk tapi ada. Sebenarnya hari ini kita berpikir apakah mana yang lebih menakutkan, hantu corona ataukah hantu ekonomi? Lagi-lagi itu jawabannya tergantung dari posisi masing-masing. Mungkin konteksnya kalau yang berpendapatan tetap hari ini relatif aman, relatif, walaupun ada penurun tapi relatif aman. Tapi pelaku usaha, karena yang dipikirkan pelaku usaha yang pertama mungkin lah tentang bank, karena itu semuanya sifatnya mutar walaupun ada kebijakan bank, tapi saya pastikan bank sangat selektif dalam hal memberikan keringanan itu. Lagi-lagi di atas dengan di bawah itu berbeda. Saya setuju dengan Roman Yubes bahwa cara pandang pemerintah pasti menggunakan mata elang sehingga yang dilihat di bawah itu sama. Tapi yang di bawah menggunakan pendekatan mata cacing, sehingga berbeda sekali. Maksud saya adalah, dan bicara pelaku usaha tadi wajar. Ini kan memang pemerintah mendengarkan keluhan karena semua warganya. Tentang pelaku usaha itu kan sifatnya cuma dua, memaksimalkan penjualan sama efisiensi, karena itulah elemen penentu laba. Hari ini jangankan bicara maksimalisasi penjualan, sudah nggak mungkin, sudah tidak mungkin. Yang penting jalan. Karena laba itu tujuannya untuk bayar pajak, bayar utang dan sebagainya. Udah ada pos-posnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pengusaha pasti apa? Efisiensi. Apa yang dilakukan efisiensi? Lagi-lagi pelaku usaha mengikuti aturan dari surat edaran tersebut karena membatasi jam kerja. Otomatis yang dibatasi adalah karyawan. Artinya apa? Pelaku usaha mengikuti aturan itu. Tetapi pertanyaannya, ketika masyarakat atau tenaga kerja yang dibatasi bekerjanya, siapa menerima itu? Maksud saya adalah itu adalah dampak dari sebuah kebijakan kalau kita mau runut. Sehingga ketika tadi berbicara mungkin makanya begini, ketika jam 10 sampai jam 2 banyak mengeluh gitu. Tapi ketika dari jam 8 sampai jam 16 relatif ada ruang lebih banyak. Itu secara makro. Coba kita dengarkan keluhan pedagang nasi kuning. Kenapa? Dia pagi buka jam 5 sampai jam 8. Sedangkan saya buka jam 8, berbeda. Ketika hari ini jam 8 sampai jam 6 secara makro ada ruang lebih banyak. Coba kita dengarkan suara pedagang lalapan yang hanya buka di malam hari. Pertanyaan kita, yang mana kita lebih dengarkan? Pedagang lalapankah atau ke pedagang nasi kuningkah? Nah itu. Karena ketika kita berbeda sumber informasinya akan berbeda tanggapannya. Lagi-lagi ini masalah perut. Sederhananya saya melihat dari sisi ekonomi, pertama dampaknya tentunya adalah ya pengangguran, gitu kan, gitu ya, yaitu penurunan ekonomi, nanti PDB akan turun dan itu kan secara makro. Tapi paling tidak anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah itu kenapa menjadi sesuatu yang berat, gitu? Karena masalah ekonomi. Sebenarnya banyak orang ketika zaman kerja dulu itu ingin libur, Pak. Sabtu Minggu tuh senang sekali di rumah. Makanya ayat mandi gitu. Benci Senin karena ingin libur. Tapi ketika hari ini disuruh libur susah. Kenapa? Karena libur fisiknya diam tapi pikirannya tidak diam. Terus kenapa tidak diam? Pikir masalah ekonomi. Uang dan uang. Artinya sederhananya begitu di awal. Poinnya adalah kita sepakat bahwa kesehatan yang pertama, tapi benar nggak kesehatan menjadi yang pertama? Ini saya berikan informasi tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Sekarang saya sampaikan. Oke.
yang pertama bicara kesehatan dianggap pertama. Tapi saya rasa banyak orang dengan sadarnya melanggar keluar rumah untuk urusan perut. Iya. Tapi dalam konteks itu yang bersangkutan masih mengutamakan perut di kesehatan. Karena hierarki Maslow mengatakan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Apa itu? Makan, minum, pakaian. Kedua rasa aman. Rasa aman kan bisa rasa aman secara fisik ataupun dari penyakit. Artinya orang-orang yang stay di rumah mungkin yang tabungannya punya, makanan, stok makanannya ada, berkumpul dan rumahnya besar. Yang terjadi kan bisa jadi di kota, rumahnya kecil, uang tidak punya, takut hantu debt collector. Sehingga tidak nyaman. Maksud saya adalah secara teori kesehatan yang utama, tapi secara real masih banyak masyarakat kita mengatakan bahwa yang utama dari kesehatan adalah perut. Dan supaya perut terisi pendapatan, supaya dapat pendapatan bekerja penuh seperti normal. Artinya seperti itu. Mungkin di awal poinnya adalah pemerintah sudah berbuat, Satpol PP sudah berbuat, pengusaha UKM juga sudah berbuat ingin menyelamatkan karyawannya. Poinnya lah sama-sama berbuat dalam situasi tidak normal ini ya berkorban. Cuman yang mana lebih berkorban itulah pentingnya pemimpin membuat kebijakan yang memikirkan multiplier efek domino. Apa kita bicara dari hulu atau bagaimana? Seperti itu. Oke, sebenarnya seperti itu Mas. Baik, terima kasih Baksi. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang ingin Tias tanyakan, dan juga buat Mitra 104,6 FM yang ingin bertanya. Nanti kalian bisa joinan di segmen kedua ya, di 23455, tapi kita break sejenak. Dan saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Seperti kata rekan Rangga tadi, sekarang Mitra 104,6 FM bisa bergabung bersama kami di 23455. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan siapa? De Agus. Oh, De Agus. Oke, langsung pertanyaannya Pak De Agus. Baik, selamat pagi untuk rekan narasumber dan Bapak Kapol. Jadi yang kami hormati Bapak Bupati Buleleng, Bapak Ibu Sudah Buleleng, dan kami hormati juga Bapak Wakil Bupati. Jadi menurut dia ini untuk pembatasan waktu pedagang, waktu per tanggal 29 itu kan dari jam 10 hingga pukul 14 bisa. Jadi per tanggal 30 itu dari sekarang ya, dari kemarin ya. Kalau sekarang jika dari jam 8 hingga pukul 16 ya. Jadi menurut dia itu sama saja bikin keramaian atau berkerumunan. Nah, saya pantau waktu 2 hari yang lalu, khususnya pasar Banyuwangi itu sudah memperluas. Jadi menurut dia, ini kalau bisa mohon maaf sebetulnya ya, yang sebesar-besarnya ya. Apalagi saya minta maaf yang besar-besarnya, kalau bisa itu dinormalkan saja gitu loh. Menurut dia kasihan juga pedagang-pedagang yang lain gitu loh. Apalagi contohnya yang mempunyai utang, itu pakai dia usaha jualan, itu kalau dibatasi seperti itu gimana? Ya kita kalau sudah mampu ya oke-oke saja kan. Utang mau gimana kan bisa oke-oke saja. Ini khususnya untuk pedagang yang rakyat kecil, apalagi yang miskin gitu loh. Gimana dia caranya membayar utang? Sedangkan bulanan kan itu cepat sekali, apalagi yang punya utang, apalagi yang ngekos itu buka usaha itu gimana gitu loh. Dan itu apalagi yang juga tokonya atau kiosnya itu ngontrak, dia bayar bulanan, gimana caranya dia? Bahkan pemakanannya itu susah, apalagi bayar tokonya itu gitu loh. Kalau menurut dia, kalau bisa memohon kepada dia yang terkait, tolonglah normalkan seperti ini gitu loh. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Pak De Agus ya, yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya seputar kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, sudah ada sobat Guntur lainnya yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Oke, langsung Pak pertanyaannya.
Pak, mungkin volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Baik. Masalah pembatasan pasar, saya kira saat efektif terhadap cash karena telah mengubah jadwal buka tutup pasar yang kemarin mungkin membludak, sekarang seperti normal biasa, itu aja. Dan apresiasi secara cepat tindakan dari Pemkab, begitu aja. Ya, terima kasih. Oh baik, terima kasih. Itu tadi. Terima kasih. Oke. Baik, untuk sobat Guntur lainnya yang ingin memberikan pertanyaan mungkin atau aspirasi Anda bisa langsung join di 23455. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Hari Guntur. Selamat pagi, dengan Bapak Siri di mana? Yang Gusma, Mbak Nining. Enggak, langsung Pak. Langsung pertanyaannya. Halo, Halo. ya, begini loh Mas. Iya. Kalau pasar itu ditutup, memang banyak akan ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ya itulah bagian dari kebijakan dari pemerintah. Ya, namun hal tersebut pasti sudah tentu dengan pertimbangan. Cuman saran saya dengan pemerintah yang sudah tentu mungkin mudah-mudahan sudah diputuskan bahwasanya bagaimana solusi-solusinya bagi pengusaha atau pedagang pedagang yang lainnya. Ya, yang mungkin carikan solusi, mungkin apakah dia diberikan jam buka atau mungkin diberikan izin di jam yang buka sesuai dengan jam 10 sampai dengan jam berapa yang terbaru sekarang Mbak? Jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai dengan jam 4 sore, ya itu jam-jamnya. Nah mungkin dengan solusi-solusi yang terbaik bagi mereka. Namun saya secara pribadi itu merupakan suatu hal yang sangat bagus. Jadi keputusan cepat yang diambil. Jadi bagi masyarakat atau hal-hal yang lainnya, apalagi bagi pengusaha-pengusaha yang lainnya, dia harus paham dengan situasi yang tidak normal, jangan meminta normal. Gak mungkin kita dalam situasi yang gak normal, kita minta normal. Gak mungkin lah seperti itu. Nah, saya harapkan, jadi masyarakat itu bisa mengikuti apa yang menjadi himbauan-himbauan tersebut. Kalau kembali mungkin alasannya bahwasanya kalau kita di pasar sudah social distancing, kembali lagi bahwasanya ada himbauan untuk tidak keluar dari rumah. Ya jangan keluar dari rumah dong. Saya itu bagian dari himbauan salah satu untuk mengurangi dari social distancing yang sampai sekarang namanya adalah physical distancing. Kan benar juga, ngapain kita keluar rumah? Jadi jangan dipakai alasan bahwasanya dengan kita di pasar itu adalah social distancing. Ya udah jangan keluar rumah. Ya, himbauan dari pemerintah itu kita jangan keluar dari rumah, itu salah satunya. Nah, kebijakan bahwasanya membuka jam pasar itu dari jam sekian sampai jam sekian, itu sudah tentu mempertimbangkan bahwasanya masyarakat masih bisa beraktivitas namun dalam kondisi terbatas. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi. Tidak mungkin kita melaksanakan lockdown, karena lockdown itu adalah milik dari atau kebijakan dari presiden, nah itu katanya. Nah, cara saya itu saja. Mungkin kalau memikirkan kita ibu-ibu sendiri dari kita, ya udah kita akan nggak beres. Coba bayangkan, kalau saya sebagai seorang pelaku pariwisata atau sebagai pariwisata, lebih dulu saya merasakan, saya ada tamu, hotelnya sepi, pendapatan saya juga berkurang, bahkan hampir tidak ada. Saya terus tidak gambar, mungkin dari masyarakat atau hal yang lainnya, apalagi para pengusaha yang mungkin punya usaha-usaha yang lebih besar, gitu ya. Jadi lebih bisa memahami kondisinya. Dibandingkan dengan saya sebagai seorang pelaku pariwisata yang sudah dari awal sudah nggak dapat tanggung jawab, saya sudah bilang pemerintah. Kalau sudah semuanya terjangkit, siapa yang bertanggung jawab? Pasti larinya ke pemerintah juga. Ya, bisa lihat Mbak.
Baik, terima kasih untuk. Terima kasih. Baik. Untuk sobat bentor lainnya yang ingin bergabung masih bisa di 23455, sebutkan nama dan asalnya ya. Baik, selamat pagi. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Siang sampai Bukama mengatur. Kubu Tambahan. Iya. Oke. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Kuku Gublong. Oke, langsung pertanyaannya Pak. Dia bukan pertanyaan berkaitan sedikit bukan belangku masalah ekonomi di masalah penyakit di utamakan dulu. Akhirnya itu permasalahan ini pada tubuh memberikan setiap tahun itu hubungan ini adalah bagian dari pemerintah. Saatnya lah bagi pemerintah ngaturan layak tapi ekonomi layak payalnya ampunan pemerintah. Dewau sampun ini ada pendapat-pendapat tentang kerumunan banyak. Makin weekend peraturan jam 8 sampai jam 12, jam 8 sampai jam 16. Jadi izin work from home. Ini milik yakin dari 2.000, 8.000, 7.000 yang seberapa mengenai masalah ekonomi. Jadi tiba mungkin ini sedang menjadi munculkan makin terbentuk tutup makin pemerintah ampunan yang baru ini ampunan masyarakat yang baru ini bagian pemerintah bahas liberal ini kami melibat ini kami melibatkan cukup bangun masyarakat tinggal di rumah panten semua ini masyarakat panten pemerintah bahkan urus dongeng mereka dongeng makin saatnya pemerintah kabupaten ngajak mau banyak sih banyak bukti ini balik dengan penyakit ini balik ke penyakit kamu tidak terjadi penyakit makin malu putus hubungan ini makin saatnya ngayah gede pemerintah bagian kembali ini aku dah menurut karantina dapat bantuan aku Niki parisan itu seharusnya di keutamaan masuk rumah Niki bahan 5 kilo 2 kilo di kudu ini disilang bahan negeri paling 14 hari ampunan mereka jam ini dia sangat tidak setuju dengan perintah. Ampunan mereka di meja di mantan Banuk tetapi waktu nomor 800 bupati yang lakar naya kepada masyarakat. Baik, intinya Pak. Layak, banyak, makin tahun petani laut itu. Amun tuh bapak menyambut ke bapak-bapak kalau Baik, terima kasih untuk Pak Putu Gemblong di Kubu Tambahan ya yang tadi sudah menyampaikan aspirasinya. Mungkin bisa langsung ditanggapi aja. Siapa yang mau ditanggapi? Baik, di sini saya lihat sudah ada berapa 4 penelpon ya? Iya. Berarti yang 3 penelpon sepakat pembatasan waktu itu biar tidak terlalu terbatas ya, karena kita ini kan kehidupan tidak normal seperti yang dibilang ini. Menurut saya jam 4 itu sudah lumayan bagus sih. Saya mendukung himbauan dari Pak Bupati ini. Nah,
Terus untuk sembako mungkin penjual sembako mungkin kalau bisa yang sarankan ke Pak Bupati jam kerjanya ditambah, walaupun saya tidak berjualan sembako ya. Mungkin ini bisa memutus penyebaran itu, membantu memutus penyebaran virus COVID-19 itu. Karena sembako itu adalah bahan pokok warga yang semua dibutuhkan, semua orang membutuhkan sembako, jadi pasti sembako itu banyak yang dicari, jadi dia ada waktu untuk membelinya, tidak panik gitu, tidak menimbun sembako atau nyetok sembako yang banyak. Nah, ini dari yang tadi saya lihat dari Pak Gusman ya, dari pelaku pariwisata. Kebetulan saya juga pelaku pariwisata dan saya pun sudah dirumahkan, Pak. Sangat berat juga, makanya saya ada usaha sedikit, usaha tidak jalan, jadi bayar semuanya. Kembali di sini masyarakat kecil itu terbentuk dengan ekonomi. Uang yang untuk diberikan sembako tidak ada karena tidak ada aktivitas ekonomi, mengakibatkan masyarakat jadi gimana ya, panik jadinya. Dia memaksakan diri untuk keluar biar dapat aja untuk uang untuk belanja beli beras, karena dia penghasilannya harian. Itu kan persepsi orang beda-beda, dari ekonomi ke atas ke bawah pastilah jauh beda, karena yang ke atas kan dia sudah punya stok uang yang banyak atau gimana, bahkan dia menyumbangkan juga. Kalau yang di bawah ini yang saya tekankan, di bawah ini sulit. Saya lihat kemarin TV One kan driver Gojek itu dia melawan kebijakan. Dia bahkan dia tidak takut sama corona, dia lebih takut sama istrinya tidak makan sama anaknya. Itu kan, itu faktanya yang terjadi saat ini di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kasat PP. Oke, bisa langsung mungkin ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi dari Pak Menkum yang pertama Agus, pembatasan waktu pedagang yang sekarang jam 8 sampai jam 4 sore, rupanya beliaunya Niki kurang setuju, sebaiknya dinormalkan saja. Sebenarnya dari pemerintah daerah kan sudah berpikir cukup panjang dengan berbagai kajian. Namun kita tahu bersama, awal dilakukan jam 10 sampai dengan jam 2, kemudian setelah itu berubah lagi. Kan itu kan hasil kajian dari pemerintah daerah bagaimana situasi di lapangan. Kemudian kalau misalnya situasi di lapangan sudah agak aman, mungkin akan bisa dinormalkan kembali. Tapi pada saat ini kan situasinya boleh dikatakan untuk situasi tidak normal, sehingga semuanya itu pemberlakuannya seolah-olah tidak normal. Tetapi pemerintah sudah berpikir keras untuk melakukan hal ini supaya semua kebijakan pemerintah diterima oleh masyarakat. Namun yang namanya masyarakat banyak, yakin ada beberapa setuju dan tidak setuju, itu wajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sendiri saya terima kasih banyak karena sudah mengapresiasi. Kemudian dari Gusman juga mengapresiasi atas perubahan kegiatan pedagang dari awalnya jam 10 kemudian sampai jam 2, kemudian sudah direvisi menjadi jam 8 sampai dengan jam 4. Sudah menyetujui hal itu karena beliaunya berpikir dari sisi lain, saya juga benar lebih mengutamakan kesehatan. Kemudian yang terakhir dari Bapak Putu Dapan juga benar sekali, saya juga tak bisa berpikir, tapi dari sisi kami selaku Satpol PP, tugas kami hanya mengawal perda atau surat edaran, tapi pun yang dicantumkan oleh surat edaran itu kami lakukan seperti itu, tidak lebih dari itu. Nah, untuk bantuan dan lain sebagainya ranahnya bukan kami mohon maaf sekali, tidak ada OPD lain yang akan menangani, saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik, Pak Ahmad langsung. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Pak De Agus, nih dari sendiri juga Pak Gusman, dan dari terakhir dari Pak dari buku tambahan, poinnya saya mengajak masyarakat Sami. Yang pertama, sebenarnya kita sama-sama berjuang kan,
Kalau sama-sama berjuang mungkin agak susah kalimat, tapi paling tidak adalah saya lebih menggunakan bahasa yang lebih simpel, sama-sama berkorban. Itu saja. Sama-sama berkorban, caranya adalah dia melaksanakan tugas dengan tupoksi. Misalnya kayak dokter berkorban dengan cara menghadapi langsung pasien kan gitu. Ada PDP, ada ODP dan sebagainya lah. Gara-gara PDP, ODP malah ADP-nya nggak ada gitu kan. Itu berkorban sekali itu. Akhirnya itu kan perlu kita apresiasi. Yang kedua ya Satpol PP juga saya rasa dengan berat hati harus tiap hari terjun ke lapangan, di mana ada kerumunan di situ ada Satpol PP. Padahal harusnya adalah menghindari kerumunan, tapi Satpol PP terbalik. Di mana keramaian di situ ada Satpol PP karena tugasnya Risiko juga. itu berkorban juga. Saya rasa istrinya di rumah juga sangat was-was dengan profesi suaminya. Pelaku usaha juga sama. Artinya pelaku usaha itu saya asumsikan atau saya analogikan melihat dengan pekerja kapal pesiar. Dulu pekerja kapal pesiar sebagai pahlawan devisa gitu kan. Itu kan semua maka masyarakat Bali banyak yang kerja di kapal pesiar. Karena ya oke lah, pahlawan devisa. Tapi hari ini bisa jadi pahlawan devisa berubah menjadi apa gitu. Paling tidak itulah perubahan karena ketidaknormalan. Poinnya adalah mari kita sama-sama berkorban. Terus tentang anjuran agak susah kita mengikuti bahwa pemerintah tinggal di rumah atau diam saja di rumah. Kalau saya melihatnya yang pertama, ini sebagai bukti bahwa finansial manajemen masyarakat kita lemah. Kenapa lemah? Dalam teori finansial manajemen itu pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Berarti kenapa hari ini agak susah tinggal di rumah? Karena tidak memiliki tabungan. Sehingga pendapatan digunakan pure untuk konsumsi. Malah yang terjadi di lapangan, pendapatan digunakan pertama bukan konsumsi, tapi digunakan bayar utang dulu, baru sisanya konsumsi. Sehingga tabungan tidak ada. Artinya dengan melihat kondisi ini, mungkin pemerintah juga perlu mengeluarkan surat himbauan ke depan. Kalau sudah normal kondisinya, wajib menggalakkan tabungan seperti anak SD itu. Karena tabungan tujuannya untuk berjaga-jaga, kan gitu. Itu teori, tapi paling tidak dengan kondisi ini mengatakan bahwa lemah ketahanan ekonomi masyarakat kita, terutama tidak memiliki tabungan. Itu fakta. Yang kedua, gaya hidup. Apalagi orang-orang milenial kan stres hari ini. Biasanya tiap hari keluar nongkrong, makanya ada kopi mau dan sebagainya. Itu kan bagian dari respon gaya hidup. Apa yang ada hari ini, misalnya di Alfamart, di Indomaret ada tempat nongkrong, karena apa? Permintaan dari pasar, makanya disediakan. Ada make 24 jam, karena permintaan pasar seperti itu. Itu gaya hidup. Sehingga orang-orang milenial dia tidak akan berpikir masalah perut. Pembicaraan hari ini kan kita ngomongin orang tua ini. Seolah orang tua stres karena ekonomi, tapi jangan salah. Anak-anak milenial kita juga stres hari ini. Kenapa? Karena kebiasaan dia nongkrong di luar nggak bisa. Kedua apa? Hari ini dijejar oleh tugas. Karena anaknya stres, orang tuanya juga ikut stres. Itu juga harus dipikirkan karena orang tua atau kepala keluarga itu membludak, ngomongin utang, anaknya minta tambahan kuota internet dan sebagainya, stres. Berikutnya adalah ini sifat asli manusia dan suka dikekang. Ini yang ketiga. Ketika ada himbauan dari jam sekian sampai jam sekian, itu sudah ada pembatasan aktivitas, sehingga di otak manusia itu sudah terekam, oh ini kita dibatasi. Apalagi kita sudah bosan di rumah, bergaulnya dengan media sosial, di mana media sosial validitas informasi juga relatif tidak valid. Makanya pentingnya kita memiliki kecerdasan informasi, gitu kan? Jangan sampai akhirnya ketika dibatasi dari jam 10 sampai jam 2, yang dipikirkan adalah jangan-jangan besok 2 jam, besoknya lagi 1 jam. Itulah cara berpikir yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ketika ada 4 jam waktu untuk belanja, apa yang dilakukan? Membeli jumlah dalam jumlah yang banyak. Sehingga banyak orang berpikiran seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Keramaian membludak. Maksud saya adalah saya ingin menekankan lagi, semua pada dasarnya ingin melindungi kembali suasana yang normal. Satpol PP juga, Kopi mau juga. Saya juga sebagai dosen, saya juga rindu bertemu mahasiswa saya, karena mahasiswa saya juga banyak yang stres, buat tugas. Ternyata kilat-kilatan dosennya lebih dirindu dosennya ketimbang di rumah. Karena tugas dengan laptop saja relatif juga mengganggu kenyamanan dari mahasiswa. Poinnya adalah
semua bertugas kembali lagi. Nah, saya juga mengingatkan kepada pemerintah, sama Pak Ketua Agus Ranyano, Pak Wakil atau Pak Sekda, bahwa pemerintah tidak boleh dikritik. Adanya media sosial hari ini harus dibaca, harus didengar. Makanya pentingnya tim ahli untuk memberikan masukan-masukan. Tujuannya adalah seperti hari ini responsif. Ketika dengan 4 jam dibuka, relatif menimbulkan kondisi yang tidak diharapkan. Akhirnya karena ada kondisi yang relatif malah terbalik yang diharapkan dengan kenyataannya, sehingga diubah. Ini artinya apa? Responsif. Maksud saya adalah sikap yang seperti ini harus dimiliki oleh pemerintah. Walaupun di satu sisi perlu sebuah ketegasan. Inilah pemimpin. Makanya John C. Maxwell mengatakan bahwa jika pemimpin ingin menyenangkan semua pihak, dipastikan pemimpin itu gagal. Artinya Pak Ketua Agus Ranyano sebagai orang nomor 1 di wilayah hari ini harus pintar-pintar memilah yang mana didengar masyarakat, kan begitu jadinya. Terus yang mana didengar, sehingga pada akhirnya pemerintah harus memikirkan semua masyarakatnya, tidak boleh bagian berbagian. Seperti yang di awal disampaikan, ketika hari ini pun ketika kita dengar dagang lalapan pasti nggak setuju, karena jam 4 harusnya baru mulai jualan. Dagang nasi kuning pun saya pastikan pasti ada yang melanggar, karena segmen pasarnya adalah pagi hari itu jam pasarnya, sehingga jam 5 sampai jam 8. Coba Satpol PP pagi-pagi datang pasti banyak yang melanggar, tapi lagi-lagi di perut, dan Satpol PP juga bekerja demi perut. Semua pada dasarnya perut. Tapi paling tidak dalam kondisi yang tidak normal ini, mari kita sama-sama mengurangi egosentris masing-masing, sehingga sederhananya pang pada payu, pang pada menjalan. Dengan harapan senyum itu akan segera muncul, kan gitu. Oke, di Komandan, terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada seluruh narasumber kita pagi ini yang sudah memberikan tanggapannya atas pertanyaan dan juga tanggapan dari Mitra 104,6 FM mengenai topik yang kita bahas pagi ini, yaitu pembatasan jam buka pedagang antara Covid dan juga nasi. Dan Sobat Guntur, buat Anda yang kelewatan obrolan pagi edisi hari ini, kalian bisa mendengarkan atau menyaksikan obrolan pagi di YouTube Radio Guntur. Jadi langsung aja ke YouTube ya, dicari channelnya Radio Guntur, sana Anda bisa menyaksikan video-video menarik lainnya dari kami. Baik, itu saja obrolan pagi hari ini, dan Tias kembalikan ke rekan Rangga. Silakan rekan Rangga.